Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Pelajaran yang kedua kali ini kita akan membahas tentang tema ketika bumi berhenti berputar. Dan pada pertemuan yang ke-1 ini, kita akan mempelajari tentang makna dan macam-macam hari akhir. Anak-anak sekalian, marilah kita sebelumnya berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita mengawali pelajaran kali ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah memberikan tambahan ilmu bagi kita dan kefahaman dalam mempelajari materi pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik dapat yang pertama meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi atau penerapan dari pemahaman rukun iman dengan baik. Kemudian yang kedua, kalian memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengetahui makna dan macam-macam hari akhir dengan benar. Dan yang keempat adalah agar kalian dapat memahami makna dan macam-macam hari akhir dengan benar. Anak-anak sekalian, mari kita mulai tentang makna hari akhir. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Perlu kalian ketahui bahwa hari akhir adalah atau yang biasa kita sebut dengan hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Hari akhir terjadi saat malaikat Israfil atas perintah Allah meniupkan sangkakala yang pertama kalinya, sehingga semua yang ada di langit dan di bumi mati, kecuali yang dikehendaki Allah. Jadi, ketika malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah meniup sangkakala, ya, yang pertama kalinya, semua yang ada di langit maupun di bumi itu akan mati. Kemudian, sedangkan pada tiupan yang sangkakala yang kedua kalinya, semua makhluk akan dibangkitkan di padang mahsyar untuk diadili dan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu telah Allah jelaskan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran surat Az-Zumar ayat 68. Anak-anak sekalian, peristiwa terjadinya hari akhir juga telah Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qari'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka fa'ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Jadi jelas anak-anak, dalam surat Al-Qari'ah tadi Allah menjelaskan dari ayat 1 sampai dengan 11 bagaimana Allah kemudian menjadikan hari kiamat tersebut, ya, dengan tanda-tanda yang luar biasa dahsyatnya, bagaimana manusia berterbangan seperti laron, kemudian gunung-gunung juga berhamburan sebagaimana bulu-bulu yang berterbangan. Dan dalam surah Al-Qari'ah tersebut, bagaimana orang yang amal kebaikannya itu berat, ataupun berat amal kebaikannya, ataupun banyak melakukan amal-amal kebaikan, maka Allah balas dengan kesenangan kehidupan yang kekal abadi dalam surga. Sedangkan orang-orang yang ringan amal kebaikannya, jadi lebih banyak berat dosa-dosanya, maka Allah akan tempatkan di neraka hawiyah, yaitu api yang sangat panas. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan mempelajari tentang macam-macam hari akhir atau macam-macam hari kiamat. Perlu kalian ketahui bahwa hari akhir atau hari kiamat itu ada dua macam. Yaitu yang pertama kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar.
Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah hancurnya sebagian alam di sekitar kita. Kiamat kecil atau kiamat sugro dapat terjadi karena ulah manusia sendiri. Contohnya apa coba? Kalian bisa saksikan bagaimana banjir bisa terjadi. Itu karena ulah manusia juga. Dari gunung-gunung yang hutannya ditebangi pohon-pohonnya, kemudian tanah-tanah yang ada untuk tempat kembalinya air, misalkan persawahan, sekarang banyak ditimbun tanah di situ, diuruk ya untuk dijadikan perumahan. Kemudian kesalahan manusia berikutnya adalah karena mereka membuang sampah sembarangan, sehingga banyak sampah di sungai-sungai. Ya. Kalian bisa saksikan di sungai-sungai banyak tertimbun sampah, kemudian akhirnya menyebabkan ketika terjadi hujan yang lebat, air tidak bisa mengalir lancar dan mengakibatkan air meluap dan menjadikan banjir. Kebakaran hutan juga terjadi karena ulah manusia juga. Ya. Jadi banyak contohnya kiamat kecil itu terjadi karena ulah manusia sendiri. Contoh lain adalah ketika ada orang naik motor tidak hati-hati, ugal-ugalan, maka itu bisa menimbulkan kecelakaan. Nah, itulah kiamat kecil yang terjadi karena ulah manusia sendiri. Jadi, sebagian kiamat kecil itu dapat terjadi karena ulah manusia. Kemudian, apa contoh-contohnya dari kiamat sugro atau kiamat kecil? Contohnya antara lain yaitu gunung meletus. Ya, kalau gunung meletus itu memang Allah yang menjadikannya gunung tersebut meletus. Kemudian terjadinya banjir. Ya, tadi bisa juga disebabkan banjir itu terjadi karena ulah manusia. Kemudian adanya tanah longsor. Nah, ini bagaimana tanah longsor terjadi? Ya, karena banyak hutan yang gundul. Kemudian terjadilah longsor. Juga gempa bumi yang Allah memang kehendaki. Kemudian terjadinya kebakaran karena kelalaian manusia dan juga kematian yang Allah takdirkan. Setiap manusia itu pasti akan, setiap manusia atau setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Ya. Ini semua dari 5 contoh ini adalah contoh-contoh kiamat sugro atau kiamat kecil. Adapun kiamat yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Ya. Apa itu kiamat besar? Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta ini beserta isinya. Kiamat kubro terjadi setelah bumi digoncangkan dengan dahsyat. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-2. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ya. Ayat kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Inilah anak-anak apa yang terjadi ketika bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Kemudian bumi mengeluarkan beban-beban berat sebagaimana yang tadi Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-11. Bagaimana kejadian hari kiamat, gunung-gunung pun berterbangan seperti bulu-bulu, dihamburkan seperti bulu-bulu. Nah, inilah
ada kaitannya dengan surah Al-Qari'ah tadi. Anak-anak, perlu kalian ketahui, setelah kiamat kubra terjadi, maka semua manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Mereka akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala amal perbuatan yang telah dilakukan semasa hidup di dunia. Kapan datangnya hari akhir tersebut? Tidak ada yang dapat mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hanya Allah yang tahu kapan datangnya hari kiamat tersebut. Apakah Nabi Muhammad tahu? Nabi Muhammad sendiri tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya Allah lah yang mengetahui kapan akan datangnya hari kiamat tersebut atau hari akhir tersebut. Baik anak-anak, setelah kamu mempelajari tentang hari akhir dan macam-macamnya serta pengertiannya juga, maka Pak Guru minta kalian mengerjakan tugas soal-soal berikut ini. Demikian anak sekalian, pembelajaran kita telah usai dan mari kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.